Baik. Boleh dilanjutkan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan taufiknya, hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang tidak sanggup kita hitung semuanya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian ilmu waris yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hamdani Hafidahullah Ta'ala. Jazakallah khairun Ustadz sudah hadir bersama kami. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat bergabung ummahat sekalian dalam kajian hari ini. Marilah kita bersama-sama meluruskan niat, bersungguh-sungguh mencari ridho Allah Ta'ala, dan menyiapkan alat tulis untuk mengikat ilmu yang disampaikan. Dan di akhir nanti, insya Allah akan ada sesi tanya-jawab. Bagi ummahat yang ingin bertanya seputar materi hari ini, bisa melalui chat atau bertanya langsung kepada Ustadz. Afwan Ustadz, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, terlebih dahulu kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di pertemuan pekan lalu. Di sini ada 2 pertanyaan dari pekan lalu dan ada 1 pertanyaan yang baru masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana harta waris yang sudah terlanjur dibagi tanpa mengikuti pembagian ilmu waris yang benar karena keterbatasan ilmu? Bagaimana hukum atau status harta waris tersebut? Apakah harta waris tersebut menjadi harta haram? Apakah harus dilakukan pembagian ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Allah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah, salawat serta salam tidak dapat kita aturkan kepada baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai pertanyaan yang pertama yang masih kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bagaimana kalau seandainya warisan tersebut sudah dibagi, akan tetapi bagiannya tidak sesuai dengan yang Allah mau. Apakah harus dibagi ulang atau tidak? Pertama, ibu penerima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah menjelaskan bahwasanya di dalam surat An-Nisa, yaitu surat yang keempat, ayat 13 dan ayat 14, ini menerangkan kepada kita bahwasanya warisan itu harus dibagi. Warisan itu harus apa? Harus dibagi. Supaya Allah Jalla Jalaluhu memasukkan yang membagi tadi dengan yang Allah mau, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diberikan apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Sedangkan orang yang tidak mau membagi sesuai yang Allah mau, maka ganjarannya adalah neraka dan kekal di dalamnya. Ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta warisan itu
harta yang tidak capek-capek dicari. Ada orang yang meninggal dunia, kemudian kebetulan kita sebagai ahli waris, kemudian Allah SWT kasih kepada kita. Terus bagaimana caranya sekarang kalau sudah dibagi? Apabila sudah dibagi, itu rahmat Allah SWT, maka tetap harus dibagi ulang. Tetap harus apa? Dibagi ulang. Karena apa? Karena kalau seandainya dia memakan harta orang lain dari apa? Dari warisan itu sendiri, maka itu adalah perkara yang haram. Kebayang ibu, misalnya saya contohkan, ya, ada seorang suami yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan istri, kemudian anak laki-laki masih kecil, misal anak laki-laki, istri yang meninggal ini dia terdapat seperempat sisanya untuk siapa? Untuk anaknya. Maka seorang istri kalau dia mengambil seluruh harta suaminya, anaknya ini tidak ada apa namanya itu, dia tidak diberikan warisannya berapa jumlahnya, maka itu seakan-akan memakan harta anak yatim kalau dia belum balik. Maka tetap yang namanya warisan itu harus dibagi dalam Allah SWT. Terus bagaimana sekarang kalau sudah terlanjur dibagi? Maka ya seharusnya satu keluarga itu kumpul lagi. Satu keluarga itu kumpul, kemudian dijelaskan tentang berapa bagian di antara mereka. Kalau seandainya mereka misalnya sudah tahu bagiannya, ya misalnya istri 1/8, anak itu dapatnya sisa misalnya, yang sebelumnya dibagi rata, maka ibu dapat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diselesaikan dengan cara keluarga. Contohnya bagaimana? Contohnya, sudah tahu si fulan itu dapat adiknya laki-laki 2. Kemudian adiknya perempuan dapatnya 1. Ternyata dibagi rata. Kata si laki ini, sudah saya tahu bagian saya 1/2. Bagian saya 2 dibanding 1. Dia katakan bahwasanya sudah saya kasih bagian saya kepada adikku itu boleh. Tapi jelas bahwasanya dibagi dulu. Supaya kita tidak terancam dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu-satunya perkara dosa besar yang mana ancamannya adalah nerakanya Allah, kemudian bisa kekal di dalamnya. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang mereka Allah SWT melampaui batas terhadap batasan-batasan yang Allah telah tentukan, kemudian dia langgar, maka tempatnya di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apakah harus dibagi ulang? Harus dibagi ulang. Ya, harus dibagi ulang. Kalau terlanjur bagaimana? Tinggal kita jelaskan bahwasanya kamu bagian ini, kamu bagian ini. Ya. Karena kenapa itu? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang mengambil tanah 1 jengkal, kebayang 1 jengkal,
Ini kita akan mengambil 1 hektar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil tanah 1 jengkal, ntar di akhirat, maka Allah akan mengkamulkan dia yang tanah 1 jengkal itu sampai 7 lapis bumi. Kebayang kalau dia ngambil 1 hektar. Usah 1 hektar itu, ya. 1 kapling saja, cuma kebayang 1 kapling akan dikanonkan di akhirat kelak. Kalau dia ngambil apa? Ngambil tanah seseorang. Begitu pula apa? Begitu pula ngambil hak orang lain. Maka dalam hal ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tetap harus dibagi. Ya, kata Bapak harus dibagi karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk membagi sesuai dengan yang Allah mau, dan terakhir kita katakan bahwasanya ancaman Allah itu betul-betul jelas di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Saya lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama jelas tidak ini jawabannya? Bagi ibu yang bertanya, bila belum jelas, silakan angkat tangan. Pertanyaan dari Ibu Santi sudah jelas? Kita lanjut aja ya Ustadz. Baik, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Apakah dalam hukum Islam harta yang dibeli dalam perkawinan boleh atas nama istri? Bagaimana statusnya kalau istri meninggal dunia? Baik. Ini pertanyaan kedua mengenai harta istri. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Ibu, bahwasanya tidak ada harta bersama. Tidak ada harta bersama antara suami istri. Harta istri bukan harta suami. Harta suami bukan sepenuhnya harta istri, akan tetapi ada nafkah untuk istri. Sekali lagi, harta suami, ya, harta istri tidak bisa digabung. Jadi sama-sama ini tidak bisa. Kenapa Ibu? Dalam kata Allah SWT, karena harus jelas harta itu dari mana. Misalnya seorang istri dia punya harta, maka apa? Tidak ada hak suami, walaupun suaminya sekarang apa? Maksa untuk apa? Minta harta tersebut, kalau istri nggak membolehkan, maka tidak ada hak sedikit pun suami. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya bolehnya seorang istri itu memberikan zakat kepada siapa? Kepada suami yang miskin. Kalau suaminya miskin, maka istri boleh memberikan apa? Zakat. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, terjadi apa? Di zaman Rasulullah SAW adalah ya seorang sahabat yang miskin, istrinya kaya. Kemudian suaminya mengatakan, wahai istriku, kamu berzakat ke saya saja. Tapi dia menunggu dulu, ya, sebelum datang ke Rasulullah SAW. Dia datang ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membolehkan. Karena apa? Hak nafkah itu kewajiban suami kepada istri. Nah, bagaimana harta yang ada di rumah? Ada yang ada di rumah ibu, ya. Semuanya yang ada di dalam rumah itu perlu diketahui bahwasanya ada harta, ya, milik, harta, ada harta hak pakai. Misalnya ibu,
Ibu-ibu punya harta, dapat warisan dari orang tua. Itu harta ibu, harta hidup sepenuh. Makanya kalau ibu-ibu punya harta, maka apa? Udah disimpan di kantong sudah. Makanya sudah saya bilang pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Pak, wanita itu hidupnya gratis. Misalnya dia dapat warisan dari orang tuanya 1 miliar. 1 miliar itu kemana? Ke kantong. Boleh dikeluarkan atau diberikan kepada anak dan istri, anak dan suaminya. Kalau ibu mau, itu namanya sedekah. Kalau ibu nggak mau, ya terserah. Tapi suami, dia harus mengeluarkan apa? Mengeluarkan hartanya untuk menafkahi siapa? Menafkahi istri. Terus Ustaz, gimana caranya supaya apa namanya itu harta itu, ya harta suami tidak kemana-mana? Makanya ibu-ibu kalau bisa minta dari sekarang. Ini bukan nganjurin ibu-ibu ya. Kalau minta dari sekarang, terus gimana cara mintanya Ustaz? Cara mintanya, ibu-ibu harus pintar caranya. Gimana cara Pak? Supaya suami senang. Minta dari sekarang, misalnya mobil ini buat namaku saja ya, misalnya seperti itu. Berarti kalau sudah pindah nama, ketika suami meninggal, itu mobil ya bukan warisan, bukan warisan. Dari siapa? Dari suami bukan. Itu hak milik ibu. Tapi kalau seandainya ibu meninggal dunia, berarti mobil tadi itu warisan dibagi kepada siapa? Kepada suami. Makanya ya, ibu menerima Allah Subhanahu wa taala, harta suami sudah kita katakan ada hak istri nafkah. Harta istri tidak ada hak apa? Hak dari suami. Makanya di rumah itu ibu ya, kulkas itu punya siapa? Oh, punya suami. Sampai dikatakan sendok saja, sendok aja ada warisan. Sendok saja, sendok ibu ya, yang ada di rumah itu adalah warisan. Itu milik siapa? Makanya harus jelas dari awal. Makanya harus apa? Jelas dari awal ibu tentang apa? Ini harta siapa? Ini harta siapa? Ya, milik siapa? Tapi kalau hak laki silahkan. Misalnya suaminya punya mobil 5, pakai saja boleh. Pakai saja apa? Boleh. Ya, karena itu ibu mendapat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan harta wanita, maka apa? Tidak ada hak suami. Kalau dia meninggal dunia, berarti suaminya mendapatkan warisan dari apa? Dari istrinya, dan harta yang ditinggalkan itu akan apa? Akan dibagi. Jelas? Ini pertanyaan kedua. Ada tambahan atau tidak? Silahkan. Bagi yang bertanya, silahkan kalau belum jelas. Atau ibu-ibu ada yang belum jelas, boleh angkat tangan. Tidak ada sepertinya Ustadz. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya Ustadz. Apakah diperbolehkan bila orang tua memberikan waris kepada anak-anaknya tidak sama besar, semua jenis kelamin anaknya sama, dengan pertimbangan kondisi ekonomi anaknya? Jadi ini Ustadz saat orang tuanya hidup, kedua orang tuanya masih hidup, mereka bersepakat memberi harta mereka sesuai kondisi ekonomi anak-anaknya. Tetapi harta tersebut diambil setelah orang tuanya meninggal. Baik. Pertama, ibu menerima Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami, di dalam permasalahan ini itu ada 3 keadaan dalam perkara harta.
Yang pertama, perhatikan. Yang pertama adalah hadiah. Ini diberikan oleh orang tua ketika dia masih hidup. Ini yang pertama. Diberikan oleh orang tua dia masih hidup. Dan ini sesuai dengan keadilan. Nggak mesti sama kalau hadiah ketika dia masih hidup. Dan jadi milik dia langsung. Jadi milik apa? Dia langsung. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya hadiah itu milik dia langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, wasiat. Wasiat ini harta yang dibagi setelah meninggal dunia orang yang punya harta tersebut, itu namanya wasiat. Tapi ingat syaratnya ada dua. Pertama, tidak boleh bagi ahli waris. Yang kedua, tidak boleh yang lebih dari sepertiga. Tidak boleh bagi apa? Ahli waris. Ya. Berarti kalau seandainya ada omongan orang tua misalnya, itu saya punya harta banyak tuh. Tanah, rumah. Nah, rumah ini buat kamu, tanah ini buat kamu. Itu buat kamu misalnya. Tapi ntar dia ngambilnya setelah aku meninggal dunia, wasiatnya seperti itu, maka wasiatnya ini dinamakan wasiat yang batal. Karena apa? Karena diberikan ketika setelah meninggal dunia. Karena Pak, syaratnya Pak, warisan itu tidak boleh bagi ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Jelas? Ini yang kedua. Yang ketiga, ada namanya Pak, warisan. Apa warisan itu? Perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Berarti kalau ada orang yang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itu adalah warisan. Itu yang dibagi yang sesuai yang Allah mau. Tapi dengan sesuai dengan pertanyaan ibu ini. Mengenai apa? Diambil setelah meninggal dunia, maka wasiat itu batal. Itu adalah harta warisan kalau bapaknya meninggal dunia. Atau warisan yang ketika bapak meninggal dunia. Karena kalau dibagi setelah meninggal dunia. Karena apa? Karena tidak ada wasiat bagi ahli waris. Di dalam perkara harta tidak ada. Tidak ada perkara. Makanya kata Rasulullah SAW, la wasiat lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi jelas di sini ibu-ibu dalam Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Pak, ada harta itu yang berkaitan dengan hadiah, kemudian ada harta itu berkaitan dengan wasiat, ada yang berkaitan dengan warisan. Hadiah dia masih hidup, kemudian dikasih langsung. Wasiat dia ada omongan ketika dia hidup dan diambil harta itu setelah orang ini meninggal dunia, tapi syaratnya tidak boleh bagi ahli waris, kata Rasulullah SAW, dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang ketiga, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia ada hartanya, maka itu namanya harta warisan yang harus dibagi sesuai yang Allah mau. Sesuai yang Allah mau. Berarti wasiat yang disebutkan oleh orang tuanya tadi itu wasiatnya bisa batal karena itu termasuk harta warisan. Saya. Itu Ibu. Ya. Kalau ada tambahan pertanyaan silakan.
Silahkan Umahat, kalau ada tambahan pertanyaan untuk pertanyaan yang di atas tadi. Yang bertanya apakah sudah paham? Kita lanjut, ada pertanyaan berikutnya ya Ustadz. Baru ya. Bismillah, Ahsan Ustadz, izin tanya, jika harta waris dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan, tapi ternyata bertahun-tahun kemudian anak laki-laki tidak ikhlas atas pembagian itu. Apa yang harus kita lakukan atas kejadian tersebut? Afwan, kasus di atas pembagian waris setelah kedua orang tua meninggal. Syukron. Ulangi pertanyaannya. Nah, putus-putus. Jika harta waris dibagi rata terus antara anak laki-laki dan perempuan, tapi ternyata bertahun-tahun kemudian anak laki-laki tidak ikhlas atas pembagian itu. Apa yang harus dilakukan atas kejadian tersebut? Kasus di atas ini pembagian warisnya setelah kedua orang tua meninggal. Baik. Apabila pembagiannya adalah pembagian yang rata, maka apa? Maka pihak laki-laki dia boleh menuntut, apalagi sekarang hukum di dalam hukum di Indonesia ini juga bisa menuntut. Karena laki-laki tetap dia dapat 2, wanita tetap dapat 1. Ya. Adapun apa? Adapun menahan harta warisan kemudian tidak mau dibagi sesuai yang Allah mau, maka apa? Maka ancamannya itu adalah apa? Adalah neraka yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat keempat ayat ya ke-13 itu. Ya, yang menunjukkan bahwasanya wa may yata'adda hududallah. Barang siapa yang ya tidak menjalankan batasan-batasan yang Allah mau, maka ancamannya adalah neraka. Terus gimana caranya? Yang pertama, seorang laki-laki itu seorang laki-laki dia harus datang ke siapa? Ke keluarganya ke keluarganya dia dulu. Artinya apa? Datang ke saudaranya, kemudian jelaskan dengan baik-baik. Jelaskan dengan apa? Baik-baik. Kemudian apa? Bawakan ayat Al-Quran ini. Bahwasanya laki-laki mendapatkan 2, wanita mendapatkan 1. Kalau kita membagi sesuai yang Allah mau, maka kita akan mendapatkan apa? Surga. Kalau tidak, akan dihancurkan kepada neraka. Ya. Jelaskan cara apa? Cara baik-baik. Adapun yang berkaitan dengan misalnya tetap dia nggak mau, ya tetap dia nggak mau membagi sesuai yang Allah SWT mau, maka apa? Boleh ditempuh dengan jalur hukum. Boleh ditempuh dengan apa? Jalur hukum. Karena apa? Karena laki-laki tetap mendapatkan 2, wanita dapat apa? Dapat 1. Ya. Adapun misalnya tetap dia berdua misalnya, maka ancamannya begitu berat. Ya, ancamannya apa? Begitu berat. Dan ingat, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki ini hanya titipan saja. Harta yang kita miliki ini hanya apa? Titipan saja. Ibu kalau sudah meninggal dunia, maka harta itu akan jadi milik orang lain. Harta yang kita miliki akan jadi milik orang lain. Bahkan rumah yang kita tempati mungkin apa? Mungkin akan ditempati oleh orang lain. Oleh karena itu, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita harus betul-betul tunduk terhadap apa? Hukum Allah yang berkaitan dengan apa? Perkara waris ini. Ya, itu jawabannya dari pertanyaan yang ya selanjutnya ibu. Baik.
Jelas tidak jawabannya? Jelas, insya Allah. Baik. Atau ada tambahan, Ibu-ibu? Ibu Iva yang bertanya? Baik. Ada lagi pertanyaan masuk, Ustadz. Cuma ini pertanyaannya ada hitungan warisnya. Sementara materi kita belum sampai ke situ. Atau mau kita lanjut atau ke materi berikutnya? Kita ke materi dulu. Materi ya. Ya. Pending dulu pertanyaannya ya. Pending dulu. Ya. Pending dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Insya Allah namanya itu nggak apa-apa. Dikirimin, ntar kita mungkin akan bahas pelan-pelan insya Allah. Baik. Gimana? Kita lanjut? Lanjut materi aja Ustaz. Lanjut materi. Iya. Saya dihimpun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Yang pertama adalah tajhizul amwal. Ini perhatikan ini Ibu. Yang pertama adalah tajhizul amwal, yaitu mempersiapkan untuk orang yang meninggal dunia. Misalnya kain kafannya, kuburannya, kemudian keperluan apa? Keperluan di dalam perkara kematian, itu semua diambil dari harta waris. Harta sikulan diambil. Baik. Kemudian yang kedua, harus diselesaikan utangnya. Makanya warisan itu ibu-ibu, ya, ada yang enak, ada yang apa? Yang sakit. Ada yang enak, ada yang sakit. Yang enak gimana? Kayak gini. Saya tunjukkan. Ya. Suami meninggal. Yang enaknya itu ya, suami meninggalkan ya, uang misalnya berapa? Meninggalkan uang 2M. 2 miliar. Contoh. 2 miliar. Ahli warisnya siapa? Istri saja. Istri. Tidak punya anak. Ya. Istri tidak punya anak. Atau misalnya istri kemudian dia punya anak laki-laki misalnya. Istri anak laki-laki. Ya. Istri dapat berapa? Misalnya 8M misalnya. 8M. Istri dapat 8. Anak laki-lakinya sisa. Ya. 8. 1. Sisanya 7. Berarti istri dapat 1M. Anak dapat 7M. Ini ibu warisan yang enak. Ada warisan yang nggak enak. Apa itu? Utang. Jangan pura-pura kalau kita namanya itu ya pas giliran ada harta warisan datang, saya ahli waris. Gitu. Pas giliran utang, dia nggak mau tahu, tetap giliran utang ditanggung. Oleh siapa? Ahli waris. Makanya warisan itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Nggak enaknya seperti ini. Kalau dia punya utang 8M misalnya, yang ganti rugi siapa? Ahli waris. Yang ganti rugi itu adalah apa? Ahli waris. Setelah itu, selesai utang, maka selesai wasiat. Kalau ada wasiat.
Dan wasiat ini perlu diketahui, wasiat ini. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam katakan tidak boleh bagi ahli waris, ya, tidak boleh bagi apa? Ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Oh. Ada seorang laki-laki yang ada seorang suami. Ya. Ternyata dia punya harta banyak. Dia punya harta banyak. Tiba-tiba ketika dia sakit, anaknya nggak ada yang jenguk dia. Istrinya aku. Misalnya, kesel dia dengan siapa? Dengan anaknya dan istrinya. Tapi dia punya harta banyak. Dia katakan, ntar kalau saya meninggal dunia, saya akan wasiatkan seluruh harta saya untuk masjid. Misalnya, masjid apa? Al-Kautsar misalnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun dia berwasiat seperti itu, tetap wasiatnya hanya sepertiga dari seluruh harta. Itu kalau ada wasiat. Ya. Perlu kita jelaskan lagi tadi utang. Utang ini ada yang berkaitan dengan harta. Ada yang berkaitan dengan hablum minallah. Contoh misalnya, dia punya utang apa? Utang puasa. Ya, dia punya apa? Utang puasa atau dia punya nazar. Misalnya nazarnya apa? Ntar kalau saya masih hidup misalnya, ya kalau saya meninggal dunia, maka saya ingin berkurban. Maka apa? Dia boleh berkurban. Oh meninggal, maka diambil dari hartanya tersebut untuk apa? Berkurban. Ya. Baru setelah itu adalah warisan. Baru setelah itu warisan. Dan warisan ini ibu-ibu dan anak Allah SWT bisa didapati dengan dua cara. Yang pertama adalah pernikahan. Yang kedua adalah keturunan. Kita sudah jelaskan ya dari pernikahan dan apa? Keturunan. Dari keturunan siapa saja? Perhatikan di sini, ibu. Ya, dan dari keturunan. Misalnya si A meninggal. Si A meninggal dunia. Si A ini tidak mungkin lahir sendiri. Dia punya ibu atau ayah. Dia punya ibu. Ya, ayah. Ayah dan ibunya ini tidak mungkin lahir sendiri juga. Perhatikan. Dia punya ayah. Dia punya ibu. Ini juga sama. Ibunya nggak mungkin lahir sendiri. Dia punya ayah. Dia punya ibu. Nah ini. Berarti si A ini siapa saja dia? Mau laki-laki, mau wanita, si A. Dia punya ayah, punya ibu. Maka apa? Yang bukan ahli waris, siapa? Yang bukan ahli waris, adalah ayah dari jalur ibu. Ada jalurnya di ibu. Ayah dari jalur ini, ibu dari jalur ini, ya itu bukan ahli waris. Berarti si A ini punya kakek, nenek. Ini kakek, nenek. Nah, perhatikan di sini. Yang bukan ahli waris adalah kakek dari jalur ibu. Kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Nah,
Misalnya saya, hitung saja ibu saya nggak mungkin lahir sendiri. Saya punya ibu bapak, ya. Ibu bapak saya nggak mungkin lahir sendiri, punya ibu bapak juga. Tapi ada jalur bapak, ada jalur apa ibu. Yang bukan ahli waris itu adalah dari jalur siapa? Dari jalur ibu. Siapa dia? Kakek. Jelas? Jelas. Baik. Kemudian sekarang jalur bawah. Jalur bawah. Ini menikah, dia punya anak laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Jelas nih? Laki-laki perempuan. Nah, laki-laki ini menikah, punya anak. Laki-laki perempuan juga. Ini punya anak juga. Laki-laki perempuan. Yang dari jalur bawah ini. Mana yang bukan ahli waris? Yang bukan ahli waris ini adalah apa? Anak dari apa? Jalur perempuan. Makanya ibu-ibu, kalau punya anak dari jalur, kalau punya cucu dari jalur perempuan, ya punya anak dari jalur perempuan, punya cucu misalnya, maka ya kalau bisa itu ya, dikasih wasiat buat dia. Misalnya nih, ntar kalau saya meninggal dunia anak kakek ini, itu harta itu ntar buat apa namanya itu cucu saya ya yang dari kalangan perempuan. Ya, boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena dia bukan termasuk ahli waris. Bukan termasuk apa? Ahli waris. Jelas ya? Laki-laki, perempuan dari jalur apa? Dari jalur anak perempuan ini bukan ahli waris. Jalur bawah ini. Sudah jalur atas sudah, jalur bawah sudah. Pelan-pelan. Si A, ya, dia punya apa? Saudara. Punya saudara. Yang pertama adalah namanya saudara kandung. Kita singkat SK, saudara kandung. Berarti apa? Satu bapak, satu ibu. Satu bapak, satu ibu. Namanya saudara kandung. Ya. Baik. Ada namanya yang kedua. Ya. Ini saudara kandung. Ternyata ada apa namanya itu? Ternyata ibu bapaknya cerai. Ibu bapaknya cerai. Bapaknya nikah lagi. Bapaknya nikah lagi. Punya anak. Dari istri bapaknya itu namanya saudara seayah. SS. Pertama ini saudara kandung. Yang kedua saudara seayah. Kemudian yang ketiga, bapaknya nikah lagi, punya anak, istrinya, ya, punya anak saudara seibu, saudara seibu. Jadi ingat di sini, ibu, ada namanya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Ya, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara sekandung ini laki-laki perempuan.
laki-laki perempuan. Saudara apa? Sekandung. Kemudian laki-laki atau perempuan. Jelas ini Ibu? Ini jalur samping nih. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Ini satu ayah, satu ibu. Ini beda ibu. Ini beda pak, bapak. Gak ada yang lain ibu. Ya, gak ada yang lain. Nah, kalau ini saudara sekandung laki-laki punya anak laki-laki, maka para ahli waris ini juga punya anak laki-laki ahli waris. Sekarang tahu? Sudah jelas nih Ibu? Siapa ahli waris kita? Ya, jelas ya siapa ahli waris kita. Saya si A, ibu si A. Ibu tidak mungkin lahir sendiri, pasti punya ayah dan ibu. Di jalur kepala nih, supaya mudah nih. Siapa sih ahli waris saya sendiri, atau ibu sendiri? Siapa sih ahli warisnya? Oh, berarti ahli waris saya itu ayah ibu. Kemudian ayah ibu ini punya ayah ibu lagi, berarti saya punya kakek nenek dari jalur ayah saya, punya kakek nenek dari jalur siapa? Ibu saya. Yang bukan ahli waris siapa? Yang bukan ahli waris adalah kakek dari jalur ibu. Jelas nih? Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Ustaz, kalau bukan ahli waris boleh nggak saya berwasiat harta untuk dia? Boleh. Dan apa namanya itu? Tidak lebih dari sepertiga. Ini jalur kepala. Jalur bawah, ibu-ibu nikah, atau saya nikah. Saya punya anak laki dan perempuan. Jalur bawah ini, saya punya anak laki, anak perempuan. Anak laki saya nikah, punya anak lagi, laki-laki perempuan, berarti saya punya cucu. Dari anak laki-laki saya ada dua, laki sama perempuan. Anak perempuan saya nikah, punya anak laki perempuan. Nah, dari jalur perempuan ini itu cucu saya bukan ahli waris. Jelas ini Ibu? Nah, sekarang coba perhatikan pelan-pelan. Saya nggak mau cepat-cepat. Saya nggak mau cepat-cepat Ibu, supaya Ibu paham dulu nih. Paham ini, ya. Ahli warisnya dulu siapa? Ahli warisnya dulu. Baik, ibu-ibu yang ada di rumah, coba sekarang, ya, yang belum dipahami apa di dalam tulisan ini? Halo, ini gimana? Ustadz, kalau dari jalur saudara kandung, saudara seayah, sama saudara seibu, Ya. berarti untuk anak dari saudara kandung yang perempuan, yang dari saudara kandung, itu berarti bukan ahli waris ya? Bukan ahli waris. Kalau dari seibu, meskipun laki-laki sama perempuan juga bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Yang ahli waris keponakan laki-laki saja. Oh iya.
anak laki-lakinya dari apa? Saudara kandung saudara saya. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Ada lagi? Silakan ibu-ibu yang belum paham. Ya, supaya paham Ibu. Ya. Jelas ya? Ibu ini Ya, silakan. silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kalau garis kepala itu Ya. ayah dan kakek dari atas ke atas, Ke atas. ke atas ya. Ayah dan kakek, Ayah, Ibu. ya ayah dari garis ayah. Ya, ayah dari ibu sendiri. Ya, tapi ayah dari ayah saya. Kenapa? Kakek dari Ayah garis dari ayah. ayah saya. Ya, Kakek, ya. Ya. Yang ahli waris yang mana? Dua-duanya, kakek nenek atau hanya kakeknya aja? Dua-duanya, kakek, nenek itu ahli waris dari ayah. Kalau dari ibu hanya nenek saja. Oh, hanya ibunya aja. Ya, hanya ibu saja. Ya. Berarti kalau saya meninggal dunia, saya punya ibu, ya. Berarti saya punya kakek nenek. Nah, ahli waris saya itu nenek saya, kakek bukan ahli waris. Oh. Terima kasih Ustadz. Kenapa? Terima kasih Ustadz jelaskan. Ya. Baik, supaya mudah ini ibu-ibu nggak usah apa namanya itu kalau buka buku warisan itu ilmu faraid itu ilmu waris bingung anak ahli waris saya itu banyak sekali jadi apa? Jadi bingung. Cara mudahnya seperti ini. Oh jalur atas kepala saya siapa aja nih? Oh ini. Jalur bawah siapa aja ini? Ya. Kemudian jalur saudara siapa ini? Ya jazakallahu khair Ustadz. Baik. Ada yang belum paham silakan. Jelas nih, mudah dicatat itu. Warisan itu mudah. Sepertinya belum Ya, ada. paham ya? Ya. Baik. Ada tambahan sedikit. Ayahnya sekali punya saudara. Berarti paman. Sengaja saya tulis pakai hitam supaya jelas itu paman. Paman. Ya. Yang ahli waris itu adalah paman sekandung. Paman sekandung. Berarti saudaranya siapa? Ayah. Satu apa? Kandungan satu apa? Satu ayah. Dan paman sekandung dan paman seayah. Sudah? Tambahan lagi dikit nih, dikit ibu. Paman sekandung ini punya anak laki-laki.
Paman saya ini punya anak laki-laki. Berarti ya keponakan dari itu. Paman saya, paman ya sekandung, seayah. Nah, laki-laki saja dapat. Sudah, nggak ada lagi. Gimana? Jelas tidak? Insyaallah Ustaz. Jelas ya? Ya. Ustadz Afwan sebentar lagi sudah mau masuki waktu asar. Atau jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita tutup Ustadz. Kenapa? Sebentar lagi sudah memasuki waktu sholat asar. Oh ya. Jadi pertanyaannya kita lanjut di pekan depan. Pekan depan aja. Bulan depan, pekan ketiga. Oh iya, bulan depan. Ya, boleh. Jadi ya. Boleh disimpulkan dulu Ustadz materinya? Baik. Atau ibu-ibu mau ada yang pertanyaan sekitar apa? Yang ini? Kalau belum paham Ibu, coba apa namanya itu ya. Cermatin dulu ya, supaya pembahasan kita ini di luar kepala. Bukan di luar kepala hilang Ibu ya, tapi nyantol di kepala kita. Berarti tahu sekarang ahli warisnya ya. Saya, jalur kepala saya tahu. Jalur bawah tahu. Jalur samping kanan saudara tahu. Jalur samping kiri paman tahu. Itulah ahli warisnya. Jelas? Baik. Karena sudah asar, insya Allah kita lanjutkan setelah asar dari ibu-ibu ya, insya Allah. Kita lanjut setelah ini ditutup aja Ustadz, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Tadi ada info. Iya. Jadi tidak dilanjut setelah asar, jadi kita lanjut di bulan depan di minggu ketiga. Oke. Nah, jadi sampai ini aja. Sampai ini aja. Iya. Oke. Kalau seperti itu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya Ibu dan rahmat Allah SWT. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik bagi kita, insya Allah. Ya, adapun pertanyaan Ibu ya yang berkaitan dengan warisan ini, insya Allah kita akan lanjutkan ya bulan depan, insya Allah. Bismillah Taala. Aku qouli hadza. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Alhamdulillah, untuk pertanyaan akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan jazakallahu khairan kepada Ummahat yang sudah turut bergabung di kajian ini. Bagi yang tadi terkendala dengan koneksi,
Dan bagi yang ingin mendengar ulang kajian hari ini atau kajian-kajian sebelumnya, bisa mengunjungi channel YouTube Kajian Muslimah Badak LNG Bontang. Saya dan seluruh penyelenggara mohon maaf jika terdapat kesalahan dari kami. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.